Assalamualaikum, kali ini kita bertemu tentang Macron, Presiden Prancis yang mengajak perang Islam. Untuk diketahui, pada pekan lalu, Rabu 21 Oktober 2020, Macron mengeluarkan kecaman terhadap aksi pembunuhan yang menimpa seorang guru sejarah, yakni Samuel Paty. Samuel Paty sebelumnya ditemukan tak bernyawa di Chauvin-Saint-Honorine, barat laut Paris, lantaran beberapa hari sebelumnya dia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kasus saat mengajar. Untuk video lengkapnya, kamu bisa lihat di link atas ya. Pasca tragedi tersebut, Presiden Prancis Macron mengungkapkan bahwa pelaku dalam pembunuhan Samuel Paty merupakan kelompok Islam militan domestik atau biasa disebut Sheikh Yazid. Karena itulah Macron meminta kelompok tersebut dibubarkan demi kebaikan bersama. Selain itu, Macron juga meminta Masjid Pantin yang terletak di pinggiran timur laut Paris untuk ditutup. Hal itu karena salah satu jemaah masjid tersebut merupakan salah satu wali murid di mana Samuel Paty mengajar. Dan puncaknya pada tanggal 26 Oktober 2020, pelansir situs Republika Online menurunkan judul berita Macron hina Islam, produk-produk Prancis diboikot. Berbagai pernyataan dan sikap Presiden Emmanuel Macron tentang Islam telah memicu kemarahan umat Islam seluruh dunia. Dukungannya terhadap pembuatan kartun Nabi Muhammad SAW dinilai sangat keterlaluan, yaitu di mana ia memajang karikatur Nabi Muhammad SAW di depan gedung government di kota Paris. Satu lagi, Macron juga mengungkapkan hal kontroversial lain. Ia menyebut Samuel Paty dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kita. Sontak ucapan Macron mendapat respons dari sejumlah petinggi negara, termasuk Indonesia, di mana Wapres Ma'ruf Amin mengecam Macron dan menyebutkan apa yang dilakukan sangat disesalkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan meminta Macron untuk memperbaiki mentalnya atas ucapannya tersebut. Menyusul kelakuan Macron, berbagai perusahaan di Timur Tengah dan Turki mengumumkan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis. Di Kuwait, ketua dan anggota Dewan Direksi Perkumpulan Koperasi Al-Naim memboikot semua produk Prancis dan mengeluarkannya dari rak supermarket. Lalu Asosiasi Dahiyat Al-Tour mengambil langkah yang sama. Mereka mengumumkan dengan isinya berdasarkan posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap Nabi tercinta kami memutuskan untuk menghapus semua produk Prancis dari pasar dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut. Di Qatar, perusahaan Wajbah Dairy mengumumkan boikot produk Prancis dan berjanji untuk memberikan alternatif mereka. Dewan Kerjasama Teluk GCC menggambarkan pernyataan Macron sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan mengatakan itu bertujuan untuk menyebarkan budaya kebencian di antara masyarakat. Organisasi Kerjasama Islam OKI juga mengutuk pernyataan Macron. Kecaman terhadap Presiden Prancis juga mengalir dari berbagai penjuru dunia. Para ulama di berbagai belahan dunia pun bereaksi dan mengecam keras tindakan ofensif Macron tersebut, dan di antaranya adalah Imam Indonesia di kota New York, Imam Syamsi Ali. Beliau menyebutkan Muhammad SAW adalah memang manusia, tapi beliau tidak seperti manusia lainnya. Akan tetapi beliau adalah mutiara di tengah bebatuan. Kesempurnaannya mencapai puncak ketinggian, keindahan dirinya menyingkap gulita, segala lini hidupnya begitu indah nan menawan. Ungkapan di atas adalah pujian-pujian yang populer dan sering dibacakan oleh kalangan Muslim IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Sebuah pujian yang memang menggambarkan realita kesempurnaan sosok Muhammad SAW. Pujian yang terpenting tentunya bukan pujian manusia, tapi yang terpenting adalah pujian dan pemulihan penciptanya sendiri. Berkali-kali beliau dipuji dalam Al-Quran. Salah satunya, sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Keimanan dan kecintaan kita kepada Muhammad SAW menjadi bagian integral dari keimanan kita kepada Rabb itu sendiri, bahwa la ilaha illallah itu tidak akan terpisah dari Muhammad Rasulullah. Hanya melalui ajaran Muhammad SAW kita akan mencapai keimanan yang benar dan hakiki kepada Allah SWT.
Maka di tengah ketidakpastian dunia saat ini, di mana kerap kebenaran dianggap salah dan kesalahan dianggap benar, orang baik dianggap berbahaya dan orang jahat justru dipromosikan sebagai orang-orang baik. Di saat seperti inilah kerinduan akan kehadiran Muhammad SAW itu sangat terasa. Imam Syamsi Ali menambahkan, di tengah dunia yang penuh keanehan saat ini, di mana agama justru kerap dipandang ancaman, sebaliknya ideologi dan perilaku anti-agama dipandang sebagai nilai positif. Di saat orang-orang yang beragama dipersekusi, sementara mereka yang anti dan kerap merendahkan agama seolah mendapat perlakuan istimewa. Imam Syamsi Ali juga menambahkan, di dunia barat juga, seperti yang terjadi di Prancis saat ini, nilai-nilai kebaikan universal atau kebebasan misalnya, gunakan seenak udel manusia, pelecehan kepada nilai-nilai keagamaan, kitab suci dan mereka yang dihormati dan dimuliakan seperti para rasul dan nabi menjadi biasa atas nama kebebasan. Saya khawatirnya Macron dan konconya ketika istri dan anaknya yang dicinta dilecehkan hanya akan menyikapinya secara biasa. Akankah dia sekedar sikapi sebagai sekedar ekspresi kebebasan? Atau ketika Prancis yang dia cintai dengan semangat nasionalisme itu dihinakan atau direndahkan, akankah dia anggap hal itu sebagai sekedar ekspresi kebebasan? Oke guys, bagaimana menurut kamu tentang tindakan angkuh Macron mengajak perang Islam dengan memajang kartun Nabi Muhammad SAW yang sangat menghina di depan gedung pemerintahan yang sangat menyakitkan umat Islam tersebut? Silakan tulis komen kamu dan juga jangan lupa untuk klik like videonya dan di-share ya. Satu hal lagi, kalau belum subscribe silakan untuk klik tombol merah subscribe.